Sebagaimana kita ketahui, kita sudah memasuki era industri 4.0. Dinamika bisnis juga mau tidak mau akan berubah. Kita mau tidak mau harus membangun tenaga kerja kita yang sesuai dengan kemajuan era industri 4.0 tersebut. Pendidikan di Jerman, terutama pendidikan vokasinya, ditunjang oleh dual system, yang mana anak-anak yang masuk ke dalam sistem vokasi tersebut mendaftar langsung ke perusahaan. Jepang memiliki sistem pendidikan vokasi yang kita kenal dengan nama Kosen. Kurang lebih 5 tahun anak-anak di Jepang dididik dalam Kosen tersebut. Pemerintah sudah fokus untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik. Kita bisa menyaksikan kisah negara-negara maju itu kuncinya bukan di sumber daya alam, tetapi di sumber daya manusia. Dan untuk memenangkan persaingan, kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan vokasi menghasilkan lulusan dengan keahlian terapan. Dan mahasiswa akan menjalani berbagai macam kegiatan praktik dengan porsi lebih besar dibandingkan dengan teori. Mahasiswa vokasi banyak belajar dari masalah di lapangan dan kemudian mencari solusinya. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan harus tepat menjawab tantangan zaman. Ya, pada tahun pertama, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di Koordinator Jabatan Fungsional Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi, kami ingin melakukan pemetaan melalui program-program kami. Kami melihat dan menelisik sejauh mana kemitraan telah terjalin antara pendidikan tinggi vokasi dengan dunia industri. Oleh karenanya kami menciptakan setidaknya 3 program kemitraan yang ditujukan untuk pendidikan tinggi vokasi. Pertama adalah program kemitraan antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri, khususnya dengan sasaran UMKM. Kedua adalah pengembangan penilaian mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar industri, dan ketiga adalah program penguatan humas kemitraan. Nah, kita punya 4 program. Yang pertama itu adalah program asesmen keselarasan kurikulum terhadap dunia usaha, dunia industri. Yang kedua adalah program penguatan pusat karir atau PKK. Yang ketiga ada program kampus pendamping kemitraan. Jadi program ini menularkan praktek baik yang sudah dimiliki oleh perguruan tinggi vokasi yang sudah baik ke sejumlah satuan pendidikan yang menjadi afiliasi atau yang didampinginya. Nah, yang keempat itu ada program penguatan BTV dalam menyelenggarakan RPL instruktur. Kami sangat mengapresiasi semangat perguruan tinggi dalam menyelesaikan program pengembangan mutu berstandar industri, karena dengan waktu yang singkat, kurang lebih 6 bulan, mereka bisa menyelesaikan program dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, target yang kita harapkan pun tercapai. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang mendapatkan output melebihi dari target yang kementerian berikan. Tentunya tidak mudah menjalankan program di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Pada saat penyusunan program, kami pun sempat mengalami kendala karena kami hanya bisa merencanakan program ini secara online melalui rapat-rapat online. Berkat semangat dari para pengampu program, nyatanya program-program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga sudah melakukan supervisi dan monitoring kemarin pada seluruh program, dan ternyata program-program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang kami harapkan. Kita mempunyai potensi emas, kita memiliki bahan tambang yang tak terhingga. Apabila kita gabungkan sumber daya alam ini dengan sumber daya manusia yang ada di Republik ini, tentunya Indonesia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Visi dan misi yang diembankan kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah untuk mentausesuaikan apa-apa kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Semoga pelaksanaan program ini dapat memberi manfaat untuk penguatan pendidikan vokasi Indonesia di masa depan.